Tadi saya colok-colok dulu, jadi text time. Oke, di sini sudah hadir sekitar 29 partisipan. Eh, Boleh dinyalakan kameranya kalau memang device-nya kompatibel, di-on-kan kameranya ya, supaya interaksi kita lebih oke. Ya, siapa sini yang belum on cam? Oke, terima kasih sini yang udah ada Dea, Aryo, Arum, Jonathan. Oke, Yeni, makasih. Fadli, Fahri, mana nih? Jauza, Fatir, Naswa, Jihan, Kelai, makasih. Juan, makasih. Nirmala, Syifa, Diana. Oke, di sini ada izin Bu, device saya sedang ada. Oke, ya nggak bisa nggak apa-apa. Tapi yang penting tetap aktif ya. Ada Cecilia, Rania, Syifa, siapa lagi nih ya? Masya, Mando, Lailatul. Oke, pindah device dulu boleh. Alda, siapa lagi nih? Oke, ada Nur Laila, Ferry, Syahid, Fikri belum nih? Yuk, yang belum on cam ditunggu buat on cam. Nah, itu kita akan fokus untuk kuliahan. Oke, terima kasih teman-teman. Kemarin saya sudah sampaikan tentang RPS. Jadi hari ini kita sudah masuk ke materi ya. Tapi sesuai dengan RPS-nya, maka ini materinya masih materi umum, gitu ya, masih materi awal. Oke, saya izin share screen di sini. Kita kuliahnya walaupun online, tapi tetap aktif ya, teman-teman semuanya. Oke, sudah terlihat materinya oleh teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oke. Ini kita di pertemuan pertama, ini ada digital marketing fundamental gitu. Jadi ini masih pengetahuan general tentang digital marketing. Ya, nanti file ini saya share juga eh, setelah perkuliahan ini, nanti ke Aryo, Aryo bisa share juga teman-teman. Oke, di dalam Fundamental of Digital Marketing, maka agenda yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang apa sih pemahaman tentang marketing versus digital marketing, bedanya dari mana gitu ya. Kemudian manfaat digital marketing, kemudian ada tantangan transformasi digital dan perkembangan digital marketing. Oke, digital marketing diawali dengan adanya industrial revolution gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa tentunya pada zaman dahulu gitu ya, digital marketing belum dikenal karena pengantarnya belum ada, medianya belum ada gitu ya. Tapi Industrial Revolution menunjukkan bahwa teknologi terus berkembang gitu ya karena kebutuhan manusia. Akhirnya manusia create something, create teknologi, bikin inovasi supaya pekerjaannya lebih simple, lebih mudah gitu ya. Nah, sehingga teknologi berkembang diawali dengan penemuan mesin uap gitu ya di tahun 1784 oleh James Watt. Kemudian ada eh, di penemuan mesin uap pada revolusi industri yang pertama, maka sebuah industri manufaktur itu mulai berlangsung gitu ya. Ketika tadinya semua produksinya secara manual, maka sudah mulai ada mechanical production, ada mesin produksi yang membuat sesuatu bisa diproduksi dalam jumlah banyak, bisa seragam, bisa standar gitu ya. Nah, maka sudah ada industrialisasi sehingga disebut sebagai revolusi industri ya.
Kemudian di revolusi industri yang kedua atau 2.0 maka dikenal adanya electricity gitu ya. Jadi kalau tadi mesinnya masih mesin manual, walaupun mesin produksi jangan dibayangkan seperti mesin yang ada seperti saat ini gitu ya. Mesinnya mesin manual yang membantu proses produksi gitu ya. Nah, kemudian di revolusi industri yang kedua maka dikenal ada electrical power. Ada Thomas Alva Edison menemukan tentang energi listrik gitu ya, sehingga eh, daya dorong, daya gerak dari sebuah mesin industri itu dibantu oleh electricity gitu ya, membuat dia lebih eh, menghasilkan lebih banyak lagi. Di sini ada mass production gitu ya, tentunya dengan pekerjaan yang lebih simple gitu ya, daya kerja mesinnya tidak lagi dibantu oleh manusia, tapi dia akan bergerak sendiri dengan bantuan energi listrik gitu ya. Itu adalah fokus perkembangan industri pada revolusi industri yang kedua. Kemudian revolusi industri yang ketiga, gitu ya, ada otomasi. Di sini mulai diperkenalkan ada komputerisasi, gitu ya, ada otomasi. Sehingga walaupun tadi elektrik mechanical production-nya itu masih diawasi oleh manusia, dengan kehadiran otomasi production membuat keberadaan manusia tidak lagi sepenuhnya, tapi mesin itu bisa bergerak, diatur dengan komputerisasi sehingga bisa bekerja secara otomatis, gitu ya. Nah, kemudian di revolusi industri yang tahap keempat mulai ada AI, gitu ya. Jadi sekarang kita ada di tahapan ini, gitu. Sehingga kalau tadi ada komputer dia berdiri sendiri belum terintegrasi, maka di revolusi industri 4.0 sebuah kehadiran komputer ini bisa terintegrasi gitu ya, terintegrasi antara komputer satu dengan komputer lainnya sehingga ada sistem jaringan di dalamnya yang menghubungkan kerja komputer satu dengan komputer lainnya yang ada seperti saat ini sehingga kita mengenal internet gitu ya. Apa yang kita kerjakan bisa terkoneksi dengan yang lainnya. Kita bisa mengambil informasi dari komputer lainnya, dari sistem lain gitu ya, karena sudah ada jaringan di sini, gitu. Ada sistem jaringan. Nah, inilah yang mendasari saat ini kita mengenal digital marketing. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah seperti agenda yang saya sebutkan tadi, maka kita akan membedakan gitu ya. Ternyata skopnya antara marketing dan digital marketing itu seperti apa gitu ya. Kalau teman-teman kemarin memperhatikan tentang manajemen pemasaran atau marketing management, tentunya kita pasti berangkatnya dari bukunya Kotler, gitu ya. Jadi Dr. Philip Kotler mendefinisikan marketing itu adalah sebuah ilmu pengetahuan dan seni, gitu ya, untuk bisa mengeksplor, menciptakan, gitu ya, mengeksplorasi, menciptakan dan mendeliver atau menyampaikan, gitu ya, sebuah nilai yang tujuannya adalah untuk memuaskan, gitu ya, memuaskan, memenuhi kebutuhan dari target pasar yang kemudian kita bisa monetisasi, kita bisa make it profit from that, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah digital marketing. Tentunya ketika dalam scope marketing sesimpel bahwa kita creating something apa ya to creating value gitu ya. Kita buat inovasi untuk kemudian memenuhi kebutuhan dan memuaskan kemudian make it profit, maka digital marketing memperluas dari eksplorasi aktivitas marketing gitu ya. Memperluas. Digital marketing di sini adalah sebuah aplikasi of the internet and related digital technologies to conjunction with traditional communication to achieve marketing objective. Jadi kalau pendekatan di dalam marketing itu pendekatan atau cara atau prosesnya dilakukan secara konvensional, human to human gitu kan. Ya. Jadi kalau di digital marketing maka ternyata eh, ketika kita berada dalam aktivitas pemasaran, itu tidak selalu orang ketemu orang, gitu ya. Tidak selalu harus orang ketemu orang, itu dilakukan secara langsung, gitu ya. Karena ternyata ketika kita di dalam aktivitas pemasaran, bisa jadi kita ada di ruang yang berbeda.
bisa jadi kita ada di waktu yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bilang kita ngobrol sama orang misalkan di Eropa gitu, bisa jadi hari ini kita jam kerja, bisa jadi mereka yang di Eropa lagi jamnya tidur gitu ya. Sementara kita bekerja selalu based on dari waktu produktif kita gitu ya. Nah, hal-hal yang menjadi barrier ketika orang melaksanakan atau mengerjakan aktivitas marketing, inilah yang menjadi sebuah masalah yang kemudian solusinya dibuat melalui digital marketing, gitu ya, sehingga orang bisa mengakses apa sebuah produk atau jasa yang ditawarkan itu bisa anytime, gitu, kapanpun mereka mau, tidak terbatas pada harus di ruangan yang sama, gitu, di lokasi yang sama atau di waktu yang sama, gitu ya. Nah, berkembanglah digital marketing, kita buatin medianya, gitu, sehingga kapanpun mau melakukan aktivitas pemasaran itu bisa-bisa aja, gitu kan. Nah, kemudian if marketing create and satisfied demand, digital marketing drive the creation of demand, gitu. Jadi ini beda-beda bangetnya gitu ya antara marketing sama digital marketing. Kalau marketing itu sekedar kita memenuhi kebutuhan pasar, gitu ya, memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, digital marketing justru kita creating, gitu ya, kita create demand, gitu ya. Jadi aktivitas inovasi yang ada di digital marketing itu lebih tuntutannya lebih tinggi dibanding dengan marketing konvensional, gitu ya. Marketing konvensional kita selalu melayani ketika orang datang, ketika konsumen datang, pelanggan datang, baru kita memenuhi kebutuhan mereka. Tapi digital marketing itu selalu one step ahead, gitu. Justru kita menciptakan sesuatu yang baru. Contoh, misalkan buat sesuatu jadi viral, gitu ya. Orang yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran, gitu kan. Orang yang tadinya nggak tahu kalau dia ternyata perlu Gojek, gitu ya. Ternyata ada aplikasi Gojek, gitu ya. Jadi kita justru create demand, gitu ya, di digital marketing itu. Kalau teman-teman hanya sekedar di dalam aktivitas digital marketing sebagai follower, ya tentunya kita nggak dapetin pangsa pasar yang maksimal. Tapi kalau mau dapat pangsa pasar yang maksimal, maka dorongan bagi orang-orang digital marketer adalah kalian harus inovatif dan kreatif untuk membuat satu temuan baru, gitu, satu terobosan baru, di mana kalian bisa create demand, gitu ya, drive the creation of demand using the power of internet and satisfy this demand in new and innovative ways, gitu ya. Maka muncullah dengan aktivitas digital marketing ini ada digital startups, gitu ya, macam-macam kan. Karena apa? Mereka creating demand, gitu kan. Orang nggak ngerasa, masyarakat nggak ngerasa kalau dia misalkan butuh, contohnya ada digital signing, gitu ya, misalkan. Gitu ya. Ternyata ketika kita nggak ada di tempat, kemudian dokumen menumpuk, dokumen ini menunggu untuk segera ditandatangani, ternyata kita butuh loh ada digital signing, ada aplikasi gitu tentang untuk digital signing. Nah, orang create itu, gitu ya. Ternyata kalau misalkan kita mau masak, kadang-kadang bumbunya kurang dikit doang, gitu ya. Tapi kita males mau perginya. Ternyata sekarang bisa loh belanja di pasar, kita minta tolong sama orang lain untuk belanjain kurang sedikitnya tadi itu, gitu. Nah, itu kan kita creating demand, gitu ya. Nah, itulah aktivitas digital marketing. Ya, berbeda dengan marketing yang lebih untuk hadir untuk memenuhi kebutuhan. Kalau ini hadir untuk menciptakan kebutuhan, gitu ya. Oke, kelebihan digital marketing dibanding tradisional marketing, gitu ya. Jadi digital audience dapat tersegmentasi dengan tepat. Gitu. Kalau dulu di konvensional marketing, mau nggak mau ya siapa saja bisa hadir, gitu ya. Siapa saja konsumen atau pelanggan bisa kita layani, gitu ya. Tapi melalui digital marketing, audiensnya akhirnya akan tersegmentasi dengan sendirinya, gitu ya. Cara kita mendekati mereka, pilihan kita menggunakan aplikasi media sosial apa, itu menunjukkan bahwa kita ada di segmen yang mana, gitu kan. Jadi misalkan teman-teman contoh jualan kosmetik, gitu kan,
pasti teman-teman tahu gitu ya bahwa kosmetik ini jadi preference atau seleranya siapa. Dan teman-teman harus punya strategi bagaimana cara mendeliver pesan kepada mereka, gitu ya. Pilihan-pilihan konten yang teman-teman mau bikin pasti dicocokin sama segmen pasarnya, gitu kan. Cara teman-teman bercanda, menyampaikan informasi, menghibur di dalam sebuah konten konten digital marketing pasti akan dicocokin sama preferensi atau selera dari konsumennya atau pelanggannya. Sehingga uh, membuat sebuah digital marketing itu lebih mudah untuk mengatur, membangun segmen pasar. Segmen pasarnya menjadi lebih tepat gitu. Jadi nggak akan sembarangan orang, misalkan orang tua tiba-tiba masuk di konten anak muda gitu. Pasti mereka nggak akan suka gitu. Dengan sendirinya mereka akan menatap lebih lama pada konten yang cocok sama mereka gitu ya. Jadi viewer itu yang ngumpul di situ itu adalah sebenarnya yang punya kebutuhan yang seragam, yang sama gitu ya, yang punya selera yang sama gitu. Dengan sendiri akan ngumpul gitu. Jadi itu yang membuat digital audience dapat tersegmentasi dengan tepat gitu ya. Nah, kemudian pesan yang ini disampaikan kepada audiens dapat dikustomisasi gitu. Jadi dulu orang kalau mau melakukan promosi mereka terbatas misalkan dengan promosi secara lisan gitu ya, penjual ke pembeli gitu ya, atau misalkan kalau bantuan dengan media mereka pakai brosur misalkan gitu ya. Kalau sekarang pesan yang mau disampaikan audiens kepada audiens itu bisa dikustomisasi gitu karena banyak medianya yang mungkin misal kalian bisa bikin story, kalian bisa ngisi di feed, kalian bisa buat video yang agak panjang, kalian bisa bikin podcast, kalian bisa buat live streaming, itu bisa dikustomisasi. Mau ditontonnya sekarang, mau ditontonnya nanti, gitu kan? Sangat bisa dikustomisasi kapanpun pelanggan mau. Gitu. Ya, kalau tadi saya bilang, kalau misalkan marketing konvensional, teman-teman mau nanya sama pedagangnya, sama penjualnya, kan mesti nunggu tokonya buka, gitu kan? Mesti sesuai sama jam operasional. Gitu. Kalau tokonya udah tutup, ya nggak bisa nanya-nanya lagi. Kalau tokonya belum buka, juga nggak bisa nanya-nanya lagi. Boro-boro bisa nanya, ngeliatin displaynya juga nggak bisa, karena tokonya masih ditutup, gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan ada digital marketing, pesan yang mau disampaikan bisa dikustomisasi. Kustomisasi, ya custom aja sesuai mau-maunya konsumennya. Mau ngeliat foto yang mana, mau ngeliat display yang mana, gambar yang mana, video yang mana, mau kapanpun, mau kita ada, kita nggak ada, tokonya lagi tutup, displaynya tetap ada, gitu kan? Informasinya tetap ada. Teman-teman masih bisa ngeliat gitu pesan yang mau disampaikan sama penjualnya. Itu yang membuat digital marketing itu lebih fleksibel, bisa mengkustomisasi pesan-pesan atau promosi yang mau disampaikan ke audiens. Ya. Kemudian terdapat pengukuran yang jelas, ada online tracking, ada online review, ada trend, insight, engagement, itu bisa diukur dengan jelas. Ketika kita membuat suatu konten digital, gitu, konten pemasaran digital, kita tahu yang nonton berapa orang ya, gitu ya. Kemudian ini di like berapa orang, komentarnya apa aja, kemudian kira-kira konten ini di-share lagi ke orang lain nggak ya, itu sangat terukur. Nah, sementara kalau yang marketing konvensional, kalau kita nggak benar-benar lagi bikin riset pemasaran, observasi lapangan, ya nggak akan dapat datanya, gitu ya. Nggak akan bisa diukur apakah promosi yang kita lakukan itu berhasil atau tidak, efektif atau tidak, itu nggak bisa diukur. Gitu ya. Tapi kalau pakai digital marketing bisa diukur. Gitu. Contoh, misalkan kita uh, upload konten, gitu kan kita bisa ngelihat engagement rate-nya. Kalau gitu better di mana ya? Mau di IG atau di TikTok ya, gitu ya. Jadi itu kita bisa ukur masing-masing strategi yang kita lakukan, upaya pemasaran yang kita lakukan, yang paling efektif yang mana yang ngena di hatinya pelanggan atau konsumen. Ya.
Oke, next. Ini tentang digital marketing approach. Oke, digital marketing approach itu pertama adalah, nih bisa teman-teman baca gitu ya. Pertama yang dibutuhkan adalah sebuah critical thinking gitu ya. Critical thinking bagaimana kita eh, merespon sesuatu yang ada di pasar gitu ya. Yang ada di pasar. Misalkan kita melihat consumer insight, kita melihat tren, kita ngelihat orang-orang pada suka apa ya, apa yang lagi viral. Nah, kemudian apa yang lagi dibutuhin sama orang-orang. Jadi approach dari digital marketing yang pertama harus teman-teman pahami adalah teman-teman harus punya critical thinking. Kayak tadi gitu ya. Kita mau create apa ya? Kita mau bikin konten kayak gimana ya? Orang-orang lagi sukanya apa? Gitu ya. Kita sekarang lagi bulan Ramadan, kira-kira hiburan apa yang disukain sama orang-orang, informasi apa yang lagi dibutuhin sama orang-orang. Nah, dari proses critical thinking tersebut gitu ya, akhirnya akan menumbuhkan sebuah langkah kreatif atau inovatif gitu ya. Maka kita ada di step berikutnya nih, create gitu ya. Untuk kita membawa sebuah konsep gitu ya, sebuah konsep apa sih, solusi apa yang mau kita tawarin ke mereka, inovasi apa yang mau kita buat, yang mau kita campaign ke mereka gitu ya. Dan itu akhirnya mendorong kita untuk shaping platforms gitu ya. Kita mau bikin apa? Kita mau bikin konten apa? Kita ya ngedesain apa gitu kan? Untuk cara kita menyampaikan, mendeliver solusi untuk mereka tadi gitu. Atau menanggapi tren yang ada, menanggapi preferensi yang lagi hype sekarang misalnya gitu ya. Nah, setelah itu kalau kita udah creating something gitu ya, udah ada inovasinya. Nah, kemudian bagaimana inovasi ini bisa ke deliver sama consumer, sama publik gitu ya, sama community. Gimana caranya? Makanya kita harus mikirin sebuah strategi bagaimana untuk mengengage mereka, gitu kan? Kira-kira pesan ini bisa sampai ke mereka dengan cara seperti apa, gitu kan ya? Mungkin kita bikin media sosial, gimana caranya kita bikin SEO yang oke, gitu ya? Gimana caranya kita ngisi media sosial dengan konten-konten yang mereka sukai, gitu ya? Di situ mulai ada engagement strategi yang kita bangun, gitu ya. Nah, kemudian dari ketiga think, create, and engage, bagaimana kita mengoptimize aktivitas yang ada gitu ya, kemudian supaya kita bisa mengoptimalkan tujuan kita, target kita bisa optimal ya. Nah, itu adalah scope atau pendekatan yang selalu kita lakukan dalam digital marketing gitu ya. Nah, proses optimize ini kan bentuknya circle, teman-teman kalau ngelihat di bagian kiri gitu ya, di mana proses optimizing bagaimana kita mengevaluasi aktivitas yang kita udah lakukan gitu ya, maka itu harus memberikan improvement kepada aktivitas berikutnya gitu, sehingga proses optimizing, proses kita mengevaluasi itu akan berjalan terus menerus gitu ya, terus menerus. Apakah inovasi yang kita buat udah cukup gitu atau belum? Maka biasanya misalkan aplikasi selalu dibuat versi terbarunya gitu ya. Kita bisa update lagi gitu ya. Nah, kemudian kalau media sosial, kenapa kita selalu bikin konten terus, kita selalu evaluasi konten yang udah kita buat itu kayak gimana gitu kan. Oh, ini kayaknya nggak begitu disukain, maka kita buat sesuatu yang orang-orang banyak yang suka, atau sesuatu hal yang baru untuk nge-refresh informasi yang lama lagi gitu kan. Nah, itu ada proses optimizing ya. Jadi improvementnya selalu berjalan terus menerus gitu ya, ada continuous improvement. Oke, ini adalah manfaat umum dari digital marketing. Ya, manfaat umumnya adalah memfasilitasi riset pemasaran. Nah, kayak tadi yang udah saya sampaikan gitu ya. eh, Tadinya riset pemasaran dilakukan secara konvensional, orang-orang mesti turun ke lapangan, mengobservasi, bagi-bagi kuesioner, misalkan kayak gitu. Nah, dengan ada digital marketing, karena semuanya menjadi serba bisa diukur dengan clear gitu ya,
Maka ini adalah memfasilitasi riset pemasaran sehingga tidak terlalu rumit lagi, tidak ada biaya riset pemasaran yang terlalu mahal untuk dikeluarkan untuk kita tahu tren pasarnya seperti apa sih, orang suka atau nggak suka. Nah, itu sudah tidak membutuhkan biaya yang banyak. Cukup dengan kita mengelola misalkan satu website, kita bisa tahu webometriknya seperti apa. Kalau misalnya kita ngelola misalkan media sosial, kita tahu engagement rate-nya seperti apa. Kita bisa meriset siapa saja orang-orang yang ada jadi follower kita, maunya mereka apa, komentar mereka kayak gimana, mereka komplain atau mereka suka gitu ya, apa yang banyak dikomplainin, apa yang banyak disukain. Nah, itu kan riset pemasaran yang bisa difasilitasi melalui media digital marketing gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan saluran tambahan bagi konsumen, gitu ya. Dengan adanya digital marketing, ada pasar online, ada proses pasar online atau eh, jual beli online gitu ya seperti sekarang, bukan berarti akan membunuh keberadaan pasar konvensional, enggak gitu ya. Jadi pasar konvensional akan tetap ada, mereka akan tetap punya pangsa pasarnya sendiri, tapi kehadiran online market gitu ya, e-commerce, media sosial itu adalah melengkapi, memberikan opsi tambahan kepada masyarakat gitu ya. Ketika mau beli offline bisa, beli online pun bisa gitu ya. Jadi menambahkan opsi gitu. Sehingga orang boleh milih gitu. Karena lebih lebih bisa di-customize gitu ya. Sekarang semua layanan beda kayak zaman dulu yang semua layanan itu seragam gitu. Kalau punya toko ya cuman punya toko aja gitu yang bisa ngelayanin pas jam operasional aja gitu. Bayar ya cash aja gitu. Semua seragam seperti itu. Tapi semakin ke sini orang semakin mengcustom layanannya gitu ya, mengcustom layanannya. Mau layanan mau produk semuanya bisa di custom gitu ya. Orang mulai memikirkan bahwa eh, pelanggan atau konsumen itu adalah raja, di mana eh, mereka banyak maunya gitu ya. Mereka banyak maunya, mereka banyak kebutuhannya dan kita harus memenuhi kebutuhan orang yang beragam. Kita harus memenuhi keinginan orang yang beragam. Maka sebuah layanan atau produk itu layaknya bisa dikustomisasi gitu kan. Kalau dulu kan walaupun ada istilah bahwa konsumen itu adalah raja, tapi semuanya aturannya ada di pedagang, gitu. Semuanya ada di penjual. Kalau gue mau tutup tokonya jam segini ya udah gitu kan, gue mau tidur mau istirahat ya udah nggak ada layanan. Kalau sekarang tuh enggak gitu ya, orang bayar karena yang jadi penjual itu juga dia berperan sebagai pembeli di lain hal gitu ya, maka dia juga mengetahui bahwa dia punya keinginan yang berbeda gitu ya. Bayar boleh boleh cash, mau bayar pakai kartu boleh, mau bayarnya pakai kris bisa, mau bayar pakai kartu kredit boleh, mau bayar nanti COD boleh gitu kan. Jadi opsinya menjadi semakin luas. Begitupun juga produk gitu ya. Produk kalau dulu yang namanya sepatu ya udah sepatu doang. Zaman saya kecil namanya sepatu cuma sepatu aja. Kita nggak diedukasi, apa namanya, pembeli tidak diedukasi untuk oh sepatu itu ternyata ada khusus sepatu buat lari, ada khusus sepatu buat basket, ada khusus sepatu buat apa namanya exercise, ada sepatu khusus buat jalan-jalan atau mau fashion gitu ya. Itu beda-beda ternyata. Nah, sekarang semuanya itu bisa eh, masyarakat pembeli diberikan pilihan yang seluas-luasnya gitu ya, seluas-luasnya. Artinya sebuah perusahaan sepatu ini gitu ya, dia menciptakan kebutuhan gitu. Dia menciptakan kebutuhan. Dengan dia memilah-milah bahwa sepatu lari itu desainnya begini, harus empuk, harus apalah ini itu gitu. Nah ya, sepatu basket harus begini karena gerakannya begini, maka melindungi otot ini itu, maka desainnya harus begini. Nah, akhirnya orang jadi tahu. Akhirnya orang yang tadinya coba kalau penjualnya cuma ngejual sepatu, ya sepatu aja kayak zaman dulu saya kecil gitu ya. Ya orang mau pakai basket, mau pakai lari, mau pakai gobak sodor, orang mau pakai ngapain ya sepatunya satu aja gitu. Kalau sekarang kan orang jadi punya banyak sepatu gitu ya, karena si penjualnya, si pemilik industri sepatu ini mengcustom gitu ya, mengcustom produknya gitu jadi lebih banyak ya. Jadi lebih beragam sehingga orang
mungkin punya banyak spot. Oh, gue kalau lagi lari gue pakai sepatu yang ini. Kalau lagi jalan-jalan gue pakai sepatu yang ini gitu ya. Kita akan coba seperti itu. Kemudian meningkatkan kepuasan konsumen. Tentunya ketika kebutuhannya semakin kita respons dengan baik, keinginannya semakin kita respons dengan baik, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Ya, kalau misalkan kita jadi penjual, bodo amat, mau sekarang ada digital marketing, pokoknya saya cuman buka tokonya satu doang, ini doang toko saya, ini original toko saya, cuman ini, misalkan kayak gitu. Ya tentunya dia akan ditinggalkan oleh konsumen ya lama-lama gitu ya, karena konsumen maunya yang sekarang ya maunya lebih simpel, maunya semua keinginannya terpenuhi, semua kebutuhannya terpenuhi. Kalau dia lagi mau ke toko offline ada, tapi kalau dia mau pesan online juga bisa, gitu kan? Semua orang menginginkan itu, gitu. Maka di dalam konteks digital marketing kita harus mencari hal-hal apa saja yang bisa kita inovasikan, kita kreasikan di dalam produk dan layanan kita untuk kemudian menciptakan kebutuhan bagi mereka, gitu ya. Bukan sekedar memenuhi, tapi menciptakan demand-nya, menciptakan kebutuhannya, sehingga dibutuhkan upaya inovasinya lebih tinggi dibandingkan layanan offline yang sudah terjadi dulu, gitu ya. Oke, berikutnya ya ada 5S benefit of digital marketing, gitu ya. Oke, setelah saya jelasin udah beberapa slide, sekarang saya minta aktivitas teman-teman ya. Kita ngomong tentang 5S benefit of digital marketing. Ada sales, gitu ya. Sales ini adalah melalui digital marketing kita bisa growing sales, serve, gitu ya, di mana kita menciptakan sebuah value added di dalam produk atau layanan kita. Kemudian speak, space, save, sama sizzle, gitu ya. Oke, di sini saya mau nanya nih sama siapa ya? Oke, ada Jonathan di sini. Halo Jonathan. Ya, halo, Bu. Oke, apa kabar kamu Jonathan? Baik, Bu. Oke. Jonathan, dari 5S ya tentang benefit of digital marketing, eh, mana yang bisa kamu jelasin contohnya dengan adanya digital marketing? Mau sell, mau serve, mau speak, save, atau sizzle? Yang mana? Coba dilihat. Ini di layar kelihatan kan? Kelihatan kan ya? Kelihatan. Nah, itu ada sell, serve, speak, save, sizzle. Mana yang bisa kamu jelasin tentang benefit dari digital marketing? Malah di mute. Mungkin yang safe, Bu. Oke, jelasin coba. Jadi kalau misalnya di toko offline itu kan pasti ada apa ya istilahnya orang-orang yang mengirim barangnya gitu ya ke lokasi pembeli gitu. Tapi kalau Hmm, misalnya di digital marketing kan bisa kita mengandalkan kurir gitu. Gitu, seperti itu, Bu. Jadi nggak usah bayar lagi. Oke. Yang lainnya lagi di sini ada, makasih ya Jonathan. Oke, pendapatan Jonathan ditampung, gitu ya. Pendapat Jonathan ditampung. Oke, berikutnya saya mau nanya ke ada Cecilia. Halo Cecilia. Halo Bu, izin off cam ya Bu, soal jaringannya lagi trouble. Oke, nggak apa-apa. Cecilia, gimana pendapat kamu tentang Jonathan tadi? Dia ngejelasin tentang save, mengurangi kebutuhan staff. Menurut saya udah sesuai sih Bu contohnya sama penjelasannya. Gitu, tentang pengiriman tadi. Iya, Oke. Kemudian ada lagi selain save yang bisa kamu jelasin? mungkin di sini saya izin jelasin yang sell kali ya Bu. Oke, gimana? Jadi kan kalau sell itu meningkatkan penjualan, kalau dari saya itu contohnya kayak Shopee dia pakai brand ambassador dari luar, kayak dia narik grup band dari Korea kayak Blackpink atau BTS untuk iklan dia itu untuk meningkatkan penjualannya Bu. Oke, oke. Terima kasih Cecilia.
Oke, Cecilia nunjuk siapa nih temennya? Ella deh Bu, tadi soal Ella udah raise hand. Oh oke, Ella, silakan Ella. Ella mau jelasin yang mana? Mau komentarin, mau nambahin, mau jelasin S yang lain, silakan. Eh, oke Bu, tadi kalau boleh ngomentarin yang sel itu kalau menurut saya benefit dari sel itu kan cakupan pasar yang menjadi lebih luas. Jadi kalau misalnya kita marketing secara tradisional ataupun manual itu kan berarti kayak misalnya karyawannya menawarkan produknya di tokonya gitu. Jadi cuman yang tahu tuh cuman orang-orang di sekitar toko. Tapi kalau misalnya dengan digital marketing itu kita misalnya nyebarin ke sosmed Instagram gitu. Jadi mungkin nggak hanya orang-orang di sekitar toko yang tahu produk kita, tapi mungkin orang-orang di luar kota, di luar pulau, bahkan luar negeri bisa tahu produk kita. Itu manfaat dari digital marketing untuk sell. Hmm, terus kalau misalnya aku mau jelasin soal yang speak, memfasilitasi komunikasi dua arah. Jadi eh ya itu kalau misalnya kita memasarkan suatu produk berdasarkan tradisional atau manual itu bisa cuman satu orang sama kita gitu sebagai marketer. Nah, itu tuh kalau misalnya offline itu kan kita perlu cost, perlu apa ya? Maksudnya perlu banyak biaya gitu. Jadi dengan digital marketing ini kita bisa terfasilitasi untuk bisa berkomunikasi dengan para konsumen. Jadi kalau misalnya kayak saya di IG mau nanya soal produk X gitu. Terus bisa langsung tanya dulu nih di IG-nya, Kak ini maksudnya produknya gimana ya? Kak ini harganya berapa gitu. Jadi nggak perlu saya harus datang dulu ke toko. Nah itu berarti memfasilitasi dari digital marketing. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Ella. Keren banget jawabannya. Ya, benar yang disampaikan oleh Ella ya. Tadi ya, melengkapi jawaban dari Cecilia. Oke, Ella berikutnya. Kamu mau nunjuk siapa? Ella mau nunjuk siapa temennya? Mungkin Yeni, Bu. Oke, siapa? Yeni. Yeni. Oke, yang namanya Yeni mana nih? Saya Bu, Oke, silakan Yeni. kalau aku sih lebih mau jelasin yang bagian save Bu, yang save cost, mengurangi yang ini tuh aku tangkapnya itu save itu tuh menghemat biaya, yang dimana menghemat biayanya ini tuh eh, jadi kita melakukan bisnis komunikasi dengan pelanggan-pelanggan, tapi kita tuh nggak langsung ketemu gitu loh Bu. Kalau contohnya dulu kan ada sales-sales yang harus jumpai pelanggan-pelanggan. Itu kan lebih memakan biaya ya karena untuk transportasi dia, terus segala macam. Itu kan mengurangi itu menambah biaya pengeluaran. Nah, tapi dengan adanya ini digital marketing ini kita itu bisa berkomunikasi itu melalui platform komunikasi Bu, baik itu menggunakan media sosial, email atau banyak lagi. Jadi karyawan atau sales yang aku maksud ini tuh dia nggak harus jumpa-jumpain tuh eh, calon pelanggannya dia. Semisal nih Bu, orang yang bekerja di apa nih yang bagian pembuatan kartu kredit di bank. Nah, mereka tuh untuk cari nasabah, mereka tuh nggak harus jumpain di nasabah-nasabah kayak, oh kamu buat kartu kredit, kamu buat kartu kredit itu nggak perlu secara langsung, tapi mereka bisa menggunakan data-data yang sebelumnya atau menggunakan media sosial. Bisa aja mereka menghubungi nasabah-nasabah ini, menawarkan nasabah ini tanpa harus menjumpai nasabah ini. Jadi lebih praktis gitu Bu. Dan selain lebih praktis, itu juga dapat menghemat biaya transportasi yang akan keluar jika menjumpai atau menemui nasabahnya secara langsung. Itu Ibu. Oke, makasih Yeni. Oke, Iya Ibu. Yeni boleh tunjuk temennya lagi? Eh, nunjuk Ali deh Bu. Oke, Ali silahkan. Oke, Bu. Mungkin kalau dari saya mau jelasin yang serve kali ya, Bu ya, yang adding value gitu. Oke, silahkan. Dari yang saya tangkap sebenarnya serve itu kita bisa ngasih layanan lebih dalam bentuk digital. Contohnya tuh kayak misalnya membership, misal kalau toko-toko biasa kan
membershipnya itu mentok di diskon sekian persen atau dapat misalnya produk tambahan kayak misalnya mainan gitu atau dapat aksesoris apa gitu misalnya mentok kan seperti itu ya. Tapi kalau di digital itu kita bisa dapat layanan lebih misalnya kayak customer service yang lebih bagus atau mungkin layanan-layanan tambahan yang seperti streaming service mungkin atau personalized email dan segala macam itu sih yang saya tangkap untuk yang serve. Oke, makasih Aryo Ali. Kamu panggilannya Ali atau Aryo? Ali. Sebenarnya kalau di kelas dipanggil Ali Bu, sebenarnya Oh, Ari. oke. 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 Oke, makasih Ali. Keren jawabannya. Oke. Ali, boleh nunjuk satu lagi. Kayaknya ada yang belum itu Sizo. Oke. Silakan, Ali. Mau nunjuk siapa? Fahri Bu Fahri. Ya, Fari. Silakan, Fari. Ditunjuk sama Ali tuh. Baik Bu, hadir. Ya, Saya silakan. mau menjelaskan mungkin bagian di speak kali Bu ya. Boleh nggak? Oh, oke. Boleh. Di bagian speak ini kan memfasilitasi komunikasi dua arah antara produsen dan konsumen ya. Contohnya seperti mungkin sekarang kan toko-toko online tuh rata-rata juga live di TikTok ya Bu. Jadi interaksi langsungnya itu bisa lewat live TikTok. Misalnya konsumen menanyakan spill etalase 2 misalnya langsung di spill dan bisa langsung check out secara langsung di aplikasi TikTok. Mungkin seperti itu. Oke, keren jawabannya. Oke. Oke, nunjuk sekali lagi. Ini Siso belum ada yang ngejelasin. Ayo, siapa? Silakan, Tadi, Fari. Nunjuk temennya. tadi sih ada yang pengen banget jelasin Sisel Bu. Syahid, Syahid. Oke, ayo silakan Said. Saya mau dengar suaranya. Sizzle ya, Bu. Ah, ah, Eh, silakan. oke, Bu. Menurut saya tuh Sizzle itu menawarkan proposisi baru dan pengalaman digital dalam sebuah komunitas ya, Bu, penjelasannya. Nah, menurut saya itu contohnya tuh seperti eh, mungkin dari Alfamart atau Indomaret yang sekarang bisa menggunakan yang menawarkan pengalaman baru yaitu berbelanja lewat aplikasi. Ya, Ya Alpha Gift gitu. Nah jadi ya, kan yang tadinya orang-orang tuh belanjanya tuh kan persepsinya harus datang ke tempat gitu harus ngeliat. Nah sekarang mereka tuh bisa lihat produk yang ada di Alfamart atau Indomaret itu langsung di dalam HP Bu. Nah karena itu juga apa karena dia menawarkan pengalaman baru otomatis eh, orang bakal jadi tertarik gitu Bu, buat oke. nyoba pengalaman baru tersebut Bu, dengan berbelanja lewat HP. Mungkin Oh, oke, terima kasih Syahid. Keren jawabannya. Oke, semuanya keren jawabannya. Di sini tadi ada Jonathan, Cecilia, Nurlela, Yeni, Aryo Ali, ada Fahri, ada Syahid. Oke, oke, semua keren-keren semua jawabannya. Oke, jadi teman-teman udah bisa gitu ya menelaah gitu kira-kira digital marketing itu dari 5S benefit-nya ini apa saja gitu ya. Tentunya tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ella gitu ya, cakupan lebih luas gitu ya. Kalau dulu orang cuman ngehandle konsumen ya yang masuk di tokonya gitu. Kalau sekarang di e-commerce gitu ya, di marketplace, teman-teman bisa ketemu sama semua orang walaupun misalkan mereka nggak ngelewatin toko kalian gitu ya, tapi kan ngelewatinnya lewat handphone ya, gitu ya. Mereka scroll-scroll, ketemu toko kalian gitu ya. Kalian nggak peluang untuk mendapatkan konsumen nggak cuman orang-orang yang dekat sama toko kalian, tapi orang yang jauh dari toko kalian pun bisa jadi konsumen kalian gitu ya. Kemudian serve atau add value-nya adalah teman bisa memberikan layanan yang lebih oke lagi dalam memuaskan konsumen dengan memberikan layanan digital marketing gitu ya. Jadi ya tadi bisa bayarnya online gitu ya, bisa bayarnya pembayaran digital gitu ya, bisa pakai apa saja, bisa mereka lebih pilih-pilih mau dikirimnya sekarang walaupun ada ongkir tambahan atau mau dikirimnya nanti schedule yang reguler, mau dikirimnya di jam berapa, kalian bisa minta langsung request langsung sama penjualnya, mau COD atau nanti mau dibayarnya kredit misalkan pakai pay letter atau apapun itu bisa. Jadi
layanan menjadi lebih beragam gitu ya di serve. Kemudian speak, ada komunikasi dua arah antar produsen dan konsumen. Kayak tadi dicontohin ada Syahid, contohinnya bisa melalui live stream, Fahri ya, Fahri nyontohinnya bisa live streaming kayak gitu ya. Ada fasilitas-fasilitas komunikasi dua arah yang nggak selalu terjadi dengan kita bersusah payah ke sebuah toko offline gitu ya. Sekarang cukup scroll-scroll, kadang kan nggak diniatin banget ya, kita scroll-scroll nggak diniatin banget, tahu-tahu mampir ke toko mana gitu ya, nyasar ke toko mana gitu ya. Kemudian kita nontonin dulu, ternyata seru gitu kan ya. Nah, itu fasilitas komunikasi dua arahnya bisa terjadi kapanpun teman-teman mau dan nggak perlu berkorban jauh-jauh macet-macetan ke sebuah toko offline gitu ya. Kemudian save cost-nya gitu ya, mengurangi kebutuhan staff. Dulu tuh kalau mau punya bisnis, teman-teman harus punya staff yang banyak. Bayangkan ketika sekarang kita mau bikin sebuah perusahaan, misalkan digital startup, itu makin lama struktur organisasinya makin ramping gitu ya, karena kita nggak perlu butuh karyawan yang segitu banyaknya untuk punya sebuah bisnis gitu kan. Karena apa? Ya kalau memang masih nggak penting-penting amat buat punya karyawan, ya kita handle aja semuanya sendiri gitu ya. Bisnis itu kita yang punya, kita juga jadi adminnya, itu sangat mungkin gitu. Nggak punya karyawan, itu sangat mungkin gitu ya. Caranya jawabnya gimana? Oh ya udah, coba pakai chatbot gitu kan. Jadi supaya orang cepat dilayaninnya pakai chatbot. Banyak hal-hal digital yang bisa mensimplify aktivitas bisnis yang dilakukan, bisa menghemat proses bisnis dari segi waktu maupun biaya gitu kan, dengan kehadiran digital marketing sekarang gitu. Orang tuh nggak perlu punya modal yang wow kayak gimana untuk punya bisnis gitu. Jadi anak muda sekarang udah bisa sombong misalnya, gue udah punya bisnis ini nih gitu. Itu udah nggak aneh lagi hari ini gitu ya. Karena ya orang bisa aja punya bisnis, nggak ada barangnya pun bisa kita ngomong dan sombong kita punya bisnis gitu ya. Walaupun kita barangnya ngambil dari tempat lain, tapi kan saya punya market misalkan gitu ya. Aktivitasnya bisa ngelayanin, kemudian kita pesen barangnya ke pihak lain lagi sebagai vendornya gitu kan. Itu sangat mungkin gitu ya. Jadi menjadi businessman untuk hari ini bagi anak muda itu costless gitu ya. Nggak terlalu butuh biaya seperti zaman dulu banget yang orang tuh mikirin bikin perusahaan, aduh perizinannya kayak gimana. Kalau sekarang masih belum merasa waktunya penting buat bikin perizinan, harus CV, harus PT, ya udah jalanin aja dulu bisnisnya gitu kan. Yang penting bisnis dulu aja gitu. Nah, itu sangat mungkin dilakukan untuk hari ini gitu ya. Kemudian Sizzle, banyak proposisi yang bisa kita tawarkan. Proposisi itu eh, keunggulan advantage gitu ya, keunggulan kompetitif yang bisa kita tawarkan gitu ya, competitive advantage yang bisa kita tawarkan, keunikan dari layanan produk kita itu kita bisa tawarkan, itu namanya proposisi gitu ya. Jadi tadi dicontohin sama Syahid gitu ya, kalau dulu alfa orang harus datang langsung, padahal walaupun alfa itu mungkin kadang-kadang posisinya cuman dekat ya dari rumah-rumah, setiap kompleks pasti ada alfanya gitu kan. Jalan berapa meter lagi juga udah ada Alfa lagi atau Indomaret, tapi dia tetap berupaya untuk memberikan opsi kepada pelanggannya ada layanan digital, gitu. Ada Alfa Gift, Indomaret punya aplikasi juga, gitu ya. Yang lain-lain juga punya, gitu ya. Jadi melalui digital marketing banyak proposisi layanan atau produk yang bisa dimainkan gitu sehingga memberikan pengalaman baru gitu ya yang lebih seru gitu ya buat konsumen untuk melakukan aktivitas belanja gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya gitu ya. Kemudian ada tujuan strategis digital marketing. Nah, lagi saya mau nanya berawal dari siapa ya? Ada Kaila. Kaila, halo. Halo Ibu. Nah, ini tujuan strategis digital marketing. Ada market penetration, market development, ada product development, kemudian ada diversification. Kaila bisa jelasin yang mana untuk tujuan strategis digital marketing? Sebentar saya lihat dulu.
Saya mau jelasin yang product development nih, Bu. Boleh, silakan Kaila. Eh, ini kan tujuan strategis digital marketing yang saya ngerasanya kalau misalkan lewat digital marketing kan kita bisa komunikasi lebih jauh dengan pelanggan, mengetahui apa kurang dan kelebihan dan apa yang diinginkan lebih lanjut dari customer-customer kita. Jadi itu yang bisa kami gunakan untuk memperbaiki produk dan mendevelop produknya untuk menjadi lebih baik. Oke, oke, makasih Kaila, keren jawabannya. Kaila, mau nunjuk siapa lagi untuk bisa menjelaskan tentang hal ini? Mau nunjuk ini deh Bu, Rania. Rania, ayo silakan Rania. Ya, Bu, bentar. Saya mau jelasin yang market development. Oke, silakan. Kalau menurut saya, market development itu kan pengembangan pasar. Jadi tujuan dari adanya digital marketing, itu dengan ada digital marketing itu bisa memperluas pasar. Kayak misalnya yang tadi udah jelasin teman-teman, dengan ada digital marketing ini, orang-orang yang tadinya nggak tahu ada produk ini, tapi di luar pulau, di luar kota, bahkan di luar negeri, jadi tahu ternyata di Indonesia ini ada produk ini, ada layanan jasa ini, terus juga bisa memperluas pasar di luar-luar Indonesia pokoknya. Terus habis itu, ini juga digital marketing itu juga bisa dapat bisa dapetin pelanggan baru di wilayah yang berbeda. Kalau dari saya kayak gitu, Bu. Oke, keren jawaban Rania. Oke, silakan Rania mau tunjuk siapa lagi? Eh, yang dia, Bu, dia. Nah, Dea. Oke, Dea, apa kabar? Baik, Bu. Oke, Dea mau jelasin yang mana? Mungkin mau jelasin yang market penetration kali ya, Bu. Oke, silahkan Dea. Dari market penetration ini kan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar dari produk yang udah ada gitu ya, Bu. Jadi misalnya kayak penjualan eh, apa sih pasmina yang kaos gitu, Bu. Nah, walaupun dari merek-merek kayak itu kan udah banyak, cuma biasanya ada suatu dari brand itu kayak ngebedain kalau bahan ini tuh lebih bagus, lebih fluffy, terus lebih gampang dibuat, mungkin kayak gitu Bu, kurang lebihnya. Oke Dea, makasih penjelasannya. Dea mau nunjuk siapa lagi temennya untuk jelasin? Arum Bu. Arum. Mana Arum? Ya, Bu. Yuk, silakan Arum. Saya boleh jelasin yang market penetration lagi nggak, Bu? Boleh. Kurang lengkap ya, Dea ya? Enggak, Bu, mau nambahin. Oh iya, berarti belum lengkap dong. Oke, silakan Arum. Kalau menurut saya, market penetration ini kan tadi untuk kata dia pangsa yang lebih besar gitu, Bu. Terus yang saya pernah lihat sekarang ini brand dari chat Dulux kalau nggak salah Bu itu ada em, meluncurkan aplikasi buat mencoba secara virtual gitu Bu cat temboknya. Jadi misalnya di rumahnya bisa langsung difoto terus dicoba apakah itu catnya cocok apa enggak. Jadi itu menurut saya bisa perluasan pelanggan. Jadi orang yang dari jauh-jauh bisa mencoba dulu catnya, habis itu bisa membeli secara online. Gitu, Bu. Oke, keren banget Arum. Oke, Arum mau tunjuk siapa lagi? Jelasin. Mau nunjuk Akna, Bu. Akmal. Yuk, silakan. Akna, Bu. Oh iya, oke, silakan. Oke, Bu. Izin menjelaskan mungkin diversifikasi kali ya Bu, karena dari tadi teman-teman udah jelasin yang lainnya. Saya coba diversifikasi. Jadi setahu saya diversifikasi ini kita tuh kayak mencari pembedaan ataupun kayak jenis-jenis lain dari barang ataupun produk yang sudah dijual oleh pesaing-pesaing lain. Jadi
dengan strategis digital marketing bisa ngebuat kita menghindari dari barang-barang atau produk-produk yang sudah memiliki apa ya kayak top lead-nya pasar tersebut. Jadi kita bisa mencari peluang-peluang pasar lain yang mana dengan diversifikasi ini kita mengambil peluang tersebut gitu, Ibu. Oke, keren banget Agna. Oke, terima kasih Agna. Tadi, oh ini ada yang raise hand, Masya. Silakan Masya. Baik Ibu, izin saya mau nanya Ibu, Mm-mm. mengenai diversifikasi ini kan sebenarnya kayak kita membuat produk baru eh buat naikin upsell ya tadi kan. Nah, Bisa. kemarin tuh sempat ada pembahasan kayak di Honda misalnya, itu dia punya dua produk. Yang pertama produk Scoopy sama produk Fazio dengan spesifikasi motor yang sama, pasarnya juga targetnya sama, tapi cuman bentuk modelnya aja yang berbeda. Cuman saat itu kasusnya adalah pertanyaannya Honda ternyata Bu, Honda Genio, Genio sama Scoopy, maaf diralat. Nah, tapi kasusnya saat itu pertanyaannya lebih ke apakah ini strategi marketing yang bagus? Karena kalau misalnya ada Genio, si Scoopy-nya jadi kayak mati gitu kan, karena dia udah produk lama terus dia naikin produk yang baru. Nah, itu sebenarnya fungsi dari marketingnya mereka itu apa, Bu? Oke. Kadang-kadang kan memang sebuah produk gitu ya, menerbitkan sebuah atau meluncing sebuah series baru gitu ya, bisa jadi kan dia mau nge-rebrand gitu ya. Saya kurang tahu sebenarnya Honda, Scoopy dan apa Genio ya. Ini bentukannya seperti apa? Saya kurang mengetahui dunia perotomotifan gitu ya. Tapi saya coba jelasin contohnya, misalkan eh, bisa jadi gitu kadang-kadang series yang baru akan membunuh series yang lama. Itu sangat bisa. Akhirnya dengan kita menciptakan banyak series itu jadi kanibal sendiri gitu kan ya. Tapi bisa jadi misal contoh nih kalau handphone Samsung gitu. Samsung seriesnya banyak gitu ya, seriesnya macam-macam. Kadang-kadang seriesnya dia sendiri bisa membunuh series yang belum lama keluar jadinya udah discontinued. Oke, gitu kan? Kadang-kadang ya, gitu ya. Tapi dengan sendirinya mungkin ada tujuan lain yang dilakukan oleh Samsung. Saya ke Samsung ya, soalnya saya nggak begitu tahu Honda, nggak begitu tahu motor. Oke, tapi mungkin saya bisa nyontohin siapa tahu kondisi itu sama dengan Honda, gitu ya. Nah, jadi ada orang yang memang tujuan dari brandnya itu adalah dia membuat sebanyak-banyaknya inovasi, gitu ya. Sebanyak-banyaknya inovasi, kemudian dia melakukan uji, gitu ya, uji terhadap inovasinya dia, yang mana yang akan paling disukai, gitu ya, sehingga secara tidak langsung mereka jadi tahu, gitu, dengan adanya perbedaan fitur, fitur mana sih sebenarnya yang paling menjadi concernnya pelanggan, gitu ya, fitur mana sih yang paling disukain, sehingga itu menjadi rujukan buat ketika dia menyusun produk berikutnya, inovasi berikutnya. Maka dia harus concern kepada fitur tertentu. Karena padahal kadang-kadang hampir mirip, tapi hanya satu fitur aja pembedanya gitu ya. Tapi ternyata orang lebih suka yang A daripada yang B, misalkan kayak gitu. Nah, berarti oh ternyata orang concern ya dengan fitur ini gitu ya. Nah, mungkin tadi antara Scoopy sama Genio mungkin walaupun speknya sama tadi ya kata si Masya gitu ya, kemungkinan look-nya berbeda. Dan dia akan menguji sebenarnya look ini penting nggak sih gitu ya. Nah, brand yang udah kuat sebelumnya, misalkan Scoopy, brandnya udah kuat sebelumnya, karena kan dia brand lama ya. Scoopy kan series lama ya, gitu ya. Jadi kemungkinan brandnya udah kuat gitu ya. Tapi dengan kehadiran Genio, ini si Scoopy-nya akan terganggu nggak sih? Ngaruh nggak sih brand dia yang lama ketika digantikan oleh ada Genio dengan spek yang sama juga, tapi look-nya berbeda, itu ngaruh nggak gitu ya? Atau mungkin Scoopy-nya dia mau nge-rebrand gitu ya. Contoh misalkan dulu ada Avanza, terus kemudian Veloz itu masuk di seriesnya Avanza yang paling keren gitu ya. Nah sekarang Veloz itu bikin sendiri di luar dari si apa namanya bikin seri sendiri gitu kan. Nah contohnya kayak gitu. Jadi apa namanya dia mau nge-rebrand bahwa Avanza yang tadi itu dikenal sebagai mobil sejuta umat gitu ya, dengan ya semua orang pasti ada Xenia Avanza gitu ya. Kemudian ada seri yang paling tinggi, Veloz.
Ternyata dia ngelihat di antara banyak seri-serinya Avanza, ternyata seri Veloz itu paling banyak dicari. Karena walaupun orang sejuta umat, setidaknya dia masih bisa sombong. Tapi seri gue kan Veloz gitu kan ya. Seri paling tingginya dari Avanza. Nah akhirnya misalkan si Toyota berpikir bahwa kenapa nggak buat seri Veloz sendiri gitu kan ya. Seri Veloz sendiri. Nah maka dia menguji lah dengan meluncurkan seri Veloz di luar dari serinya Avanza gitu, bikin Veloz sendiri. Karena dia mau nge-rebrand, mau ngangkat si Veloz itu dijual di luar dari si Avanza. Atau kalau dulu teman-teman mobil lama, teman-teman tahu Kijang. Kijang itu juga levelnya sama kayak Avanza Xenia, mobil sejuta umat gitu ya. Tapi kemudian ada seri Innova pertama kali muncul, dia kasih mereknya Innova karena dia mau nge-rebrand si Kijang gitu ya. Kijang yang tadinya jadi mobil sejuta umat seperti Avanza, dengan dia munculin series Innova gitu ya, dia mengangkat derajatnya Kijang itu udah nggak kayak mobil sejuta umat yang kayak Avanza gitu ya. Innova itu jadi mobil keren sekarang gitu ya, yang harganya nggak so-so lagi gitu kayak Kijang gitu. Walaupun basicnya Innova itu berangkat dari Kijang sebenarnya, tapi dia kasih nama Innova dengan spek yang berbeda, dengan look yang berbeda. Speknya tadinya nggak jauh-jauh berbeda sebenarnya sama Kijang gitu ya. Speknya nggak jauh-jauh beda, tapi looknya udah mulai beda gitu ya si Innova ini gitu. Kemudian sekarang dia mulai upgrade terus Innovanya sehingga meninggalkan kelas Kijang tadi gitu ya, Innova, sehingga dia nge-rebrand, naikin levelnya si Kijang jadi Innova dengan harga yang lebih tinggi lagi kayak gitu. Gitu ya. Kalau permotoran saya agak nggak tahu nih, gitu ya, agak nggak tahu. Tapi contohnya sih kalau sekarang yang berhasil nge-rebrand itu kan kayak Vespa, gitu ya, berhasil nge-rebrand tuh. Dulu kan Vespa itu dulu teman-teman itu adalah motor kreditan yang pasti dimiliki oleh guru atau kepala sekolah atau PNS pada zamannya. Itu Vespa gitu ya. Jadi motornya motor kelas PNS atau guru. Yang kalian tahu kan levelnya guru, gurunya itu capsek gitu ya. Setiap capsek itu pasti punya punya Vespa gitu ya. Zaman dulu kelasnya seperti itu. Nah, seperti sekarang kalian tahu Vespa dia nge-rebrand. Lama nggak muncul Vespa tuh ya. Vespa dulu di zaman tahun 80-an awal gitu ya, itu Vespa booming. Vespa itu dijual memang khusus buat PNS gitu, mobil motornya PNS gitu ya. Nah, sekarang setelah banyak motor-motor masuk, ada Honda, Yamaha dan seterusnya gitu ya. Kemudian sekarang belakangan muncul gitu ya Vespa, dan dia nge-rebrand harga Vespa luar biasa ya gitu kan, jadi motor elit gitu kan ibaratnya gitu ya. Dia munculin seperti itu contohnya Masya ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Iya, oke. Ada lain lagi? Siapa yang mau menjelaskan? Tadi udah ya semuanya, market penetration, market development, product development, diversification, udah semuanya gitu ya. Oke, kita next ke slide berikutnya. Oke, ini ada tentang digital transformation gitu ya. Digital transformation itu adalah a stage program of business improvement to people, process, and tools gitu. Jadi transformasi digital itu bisa meningkatkan kemampuan, bisa seseorang, bisa proses gitu ya, bisa alat gitu ya, yang kemudian bisa memaksimumkan atau mengoptimalkan tujuan perusahaan gitu ya melalui keterlibatan teknologi gitu ya. Jadi transformasi digital yang diharapkan itu bisa membantu, sebuah transformasi digital diharapkan bisa membantu pekerjaan manusia gitu. Membantu pekerjaan manusia yang tadinya manusianya kerepotan, dengan adanya digital transformasi gitu ya. Manusianya jadi lebih mudah melakukan pekerjaannya gitu ya, karena dibantu oleh adanya alat-alat teknologi gitu ya. Kemudian bisa mensimplify bisnis proses gitu ya, yang tadi saya bilang, yang proses bisnisnya tadinya panjang gitu ya, yang tadinya untuk menjalankan proses bisnis itu mahal gitu ya, maka dengan adanya transformasi digital diharapkan proses bisnisnya lebih singkat,
lebih cepat gitu ya, kemudian lebih terukur, lebih terstandar gitu ya. Banyak hal yang bisa yang bisa dikontribusikan melalui transformasi digital terhadap proses bisnis gitu ya. Toolsnya tentunya pasti menjadi lebih canggih gitu ya, lebih ya lebih canggih ya dengan adanya transformasi digital gitu ya, lebih memenuhi semua kebutuhan manusia, kebutuhan proses gitu ya. Dan tools yang lebih canggih itu kan biasanya dia bisa saving time orang pas melakukan pekerjaan, kemudian bisa cepat, bisa lebih sederhana kayak gitu ya prosesnya dan seterusnya. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita amati melalui transformasi digital ya, yang berdampak kepada aktivitas bisnis. Oke, berikutnya adalah tantangan transformasi digital. Nah, tentunya setiap disrupsi yang ada, kebaruan yang ada digital transformasi gitu ya, tentunya memberikan tantangan tersendiri gitu ya. Setiap ada hal-hal yang baru, pasti membutuhkan proses pembelajaran, proses pengenalan, proses adaptasi, dan tidak semua proses adaptasi, proses pengenalan, proses pembelajaran itu berlangsung sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hal ini adalah karena digital literasi yang dimiliki setiap orang itu berbeda-beda, gitu ya. Latar belakang pengetahuan, pengalaman digital setiap orang berbeda-beda, gitu. Sehingga tantangannya setiap orang juga berbeda-beda. Buat teman-teman yang sudah tech savvy, gitu ya, sudah melek teknologi, tentunya kehadiran produk-produk digital atau layanan digital itu akan lebih mudah dipelajari, lebih mudah dikenali, lebih mudah untuk diadaptasikan buat teman-teman yang Gen Z gitu ya, buat teman-teman Gen Alpha itu lebih mudah untuk beradaptasi gitu ya. Tapi buat orang-orang yang generasi di atas kalian gitu ya, mungkin seperti saya gitu, misalkan saya Gen Y gitu ya, seperti saya tuh ya perlu waktu gitu ya untuk mengenali, untuk mempelajari, perlu waktu, mungkin tidak akan secepat kalian gitu ya, perlu beradaptasi gitu karena saya lahir Gen Y itu terlahir dalam kondisi yang masih manual gitu ya. Saya mengalami banyak kondisi gitu ya. Jadi kondisi yang jadul iya, tapi komputerisasi itu ada di zaman saya, internet juga ada di zaman saya gitu ya. Jadi saya mengenali pertumbuhan teknologi gitu. Dari mulai komputer itu bentuknya gede, disket itu gede gitu ya. Kemudian sampai ada laptop, tapi saya juga kenal mesin ketik, saya juga kenal gitu. Jadi banyak zaman, banyak era yang saya lalui gitu. Ya mungkin kalau Gen Y masih oke lah ya digital literasinya gitu, masih oke gitu, masih bisa beradaptasi walaupun tidak secepat teman-teman sekarang yang udah lahir langsung tahu teknologi ya. Tapi dibanding dengan gen yang di atas saya, mungkin lebih lagi proses adaptasinya gitu ya. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah kasus penyalahgunaan layanan digital menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Tentunya kemajuan teknologi yang ada itu juga memberikan tantangan tersendiri karena bentuk-bentuk kriminalitas, bentuk-bentuk kasus penyalahgunaan itu menjadi lebih beragam dan tidak sesederhana seperti ketika digitalisasi belum ada, ya. Jadi kasus kriminalitas, kasus pelanggaran digital itu akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan digital itu sendiri, gitu ya. Semakin canggih alat dibuat, semakin diproteksi dengan baik, diantisipasi dengan baik, gitu ya. Maka seiring dengan hal itu, kemungkinan untuk kemungkinan untuk bisa menembus keamanan itu juga sama tingginya, gitu, sama tingginya dan memberikan tantangan kepada kepada pembuat teknologi untuk lebih bisa meningkatkan tingkat pengamanannya, gitu ya, karena kasusnya juga makin beragam, makin meningkat juga gitu ya, teknologi yang digunakan untuk bisa membongkar sistem keamanan itu juga semakin tinggi dan tentunya ini akan memberikan kekhawatiran tersendiri terutama bagi orang-orang
ya nggak begitu melek digital gitu ya. Akhirnya mereka ketakutan. Contohnya misalkan, kalau kayak ibu saya gitu ya, karena hidupnya ini baby boomers gitu ya, ibu saya baby boomers. Dengan pengetahuan dia yang sangat minim tentang digitalisasi, jangankan digital yang aneh-aneh gitu ya. Belanja digital aja groginya minta ampun. Nggak berani tuh ngeklik sendiri. Pasti minta tolong anaknya untuk belanja. Walaupun dia udah search sendiri gitu, tapi dia nggak berani ngeklik. Pasti bilangnya takut salah gitu. Jadi selalu ketakutan, punya kekhawatiran yang tinggi gitu ya tentang teknologi karena ya memang mereka hidup tidak terbiasa gitu dengan layanan digital gitu ya. Nah, kemudian kayak misalnya bapak saya juga baby boomers gitu ya. Walaupun sekarang ada kris gitu ya, walaupun sekarang ada m-banking gitu ya, aplikasi m-banking gitu ya. Bapak saya tetap aja dia memilih untuk pergi ke ATM gitu ya. Dia masih lebih akrab dengan uang cash, membayar secara tunai. Itu dia lebih akrab dengan hal itu. Dan untuk beradaptasi dengan m-banking itu sulit gitu. Susah banget apalagi dengan kris gitu ya yang akan kebingungan gitu. Yang menurut orang seperti kita gitu ya, udah males banget bawa uang tunai gitu ya. Kemudian paling gampang ya kris karena kemana-mana modalnya cuma bawa handphone gitu kan ya. Jadi banyak-banyak kasus penyalahgunaan layanan digital membuat orang yang nggak punya digital literasi yang cukup baik menjadi lebih khawatir dan sangat khawatir gitu ya. Itu adalah tantangan transformasi digital gitu ya. Kemudian kurangnya infrastruktur yang mendukung transformasi digital secara merata di Indonesia. Ini juga kenyataan yang mau tidak mau ada dan kita hadapi gitu ya, bahwa beda tempat sedikit aja kadang wifi-nya udah beda gitu kan ya, atau jaringan internetnya udah beda gitu. Jangankan ngomongin internet, sinyal handphone kita aja gitu kan ya, beda lokasi sedikit aja ketutup gedung atau apa itu pasti udah nggak bisa dipakai atau kayak gimana. Menandakan bahwa memang transformasi digital berjalan terus, tapi kondisi infrastruktur yang tidak berimbang dengan lajunya transformasi digital yang membuat kita akan tertinggal dengan transformasi digital yang ada, gitu. Sehingga dorongan atau dukungan dari infrastruktur sangat penting sekali untuk mendukung transformasi digital. Kemudian yang berikutnya lagi adalah biaya transformasi digital atau switching cost gitu ya. Tentunya untuk kita bisa menggunakan layanan digital terbaru mungkin butuh device yang lebih kekinian gitu ya. Ada biaya yang ditimbulkan dari adanya transformasi digital gitu ya. Dulu kalau kuliah mungkin orang tua hanya memikirkan ongkos putra-putrinya untuk berangkat kuliah dan uang jajan untuk kuliah gitu ya. Ternyata sekarang perkuliahan atau pembelajaran gitu ya banyak menggunakan misalkan perlu laptop, setidaknya perlu smartphone gitu ya. Untuk seperti sekarang kita menggunakan layanan Zoom untuk kuliah online. Nah, itu butuh biaya. Ada biaya transformasi digital gitu. Atau misal teman-teman berlangganan aplikasi tertentu ada perlu biaya juga gitu ya. Ada biaya untuk transformasi digital. Kemudian rendahnya keterlibatan pemerintah dalam mengendalikan dan mengatur ekosistem bisnis digital. Ini juga menjadi tantangan tersendiri di negara kita gitu ya. Dan mungkin juga nggak cuma negara kita gitu ya. Seperti tadi saya katakan bahwa lajunya transformasi digital ketika tidak diikuti oleh ekosistem yang baik gitu ya, regulasi, kemudian infrastruktur, pengamanan digital, pengamanan sistem yang baik, ya tentunya ini akan menjadi tantangan yang luar biasa gitu ya. Nah, kalau sekarang makanya pelan-pelan gitu ya, karena lajunya membuat regulasi itu perlu waktu yang panjang gitu ya, perlu proses birokrasi yang panjang dan rumit. Sedangkan transformasi digital nggak ngelihat itu, mereka melaju dengan sendirinya gitu ya. Kepintaran orang-orang untuk create produk-produk digital itu melaju dengan sangat cepat, sementara proses pembuatan regulasi, proses untuk membangun sistem keamanan digital itu butuh waktu yang lama. Lajunya nggak sama cepatnya, sehingga
selalu menjadi tantangan tersendiri gitu ya ketika kecepatannya tidak sama gitu. Oke. Kemudian ini adalah faktor pendorong dan kendala transformasi digital. Di bagian yang atas itu adalah faktor pendorongnya atau enablernya, di bawah itu adalah faktor kendalanya. Gitu ya, di situ bisa dilihat. Nah, di situ ada digital etnografi gitu ya. Ada beberapa misal digital etnografi itu ya sama seperti ada generasi-generasi yang berbeda gitu ya yang mampu menghadapi disrupsi atau kebaruan gitu ya. Kemudian ada digital Darwinism, adapt to new technology or die gitu ya. Jadi ada culture of innovation di sini. Itu juga menjadi faktor pendorong gitu ya, bagaimana transformasi digital itu akan berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian expand market opportunities gitu ya. Ada dorongan pasar, peluang pasar yang membuat transformasi digital itu menjadi lebih cepat berkembang gitu ya. Nah, kita melihat oh banyak peluangnya nih, ada peluangnya, maka orang terus aja bikin temuan-temuan baru tentang produk atau layanan digital gitu ya, karena tuntutan dan ada peluang yang di situ gitu ya, karena memang tujuan dari digital market kan tadi ya creating demand gitu kan. Kemudian ada ya internal collaboration, ini juga jadi daya dorong atau enabler untuk transformasi digital. Nah sebaliknya gitu ya, transformasi digital punya kendala gitu ya. Yang pertama adalah di sini education, gitu ya, yang bagian bawah yang hijau, education. Education menjadi satu pintu gerbang tersendiri untuk bisa memudahkan orang memahami, memiliki literasi yang baik tentang digitalisasi. Kemudian ada lack of sense of urgency, gitu ya. Ada generasi-generasi yang akan melihat bahwa transformasi digital menjadi hal yang penting, gitu ya, untuk diikuti, gitu sehingga banyak generasi-generasi sekarang FOMO kan, setiap ada hal-hal baru pasti pengen coba, gitu ya, pengen coba, pengen ngerasain kayak gitu ya. Tapi di sisi lain yang jadi tantangan adalah nggak semua orang merasa punya urgensi untuk mempelajari itu. Contoh tadi kayak bapak saya sama ibu saya, gitu ya. Mobile banking sama Kris itu bagi saya itu punya urgensi karena itu akan mensimplify hidup saya gitu. Sehingga saya bisa kerja tapi sambil transaksi dan yang lain-lain gitu ya at the same time gitu. Jadi bisa ngelakuin banyak hal gitu. Tapi buat orang tua saya ternyata nggak kayak gitu. Mereka nggak punya urgensi yang sama gitu ya. Jadi mereka ini adalah kendala untuk melakukan transformasi digital buat mereka gitu ya. Kemudian ada competitive disadvantage gitu ya. Competitive disadvantage-nya adalah tadi misalkan banyak kegagalan transaksi misalkan di digital, ada yang error, ada yang nggak aman, ada kebocoran data gitu ya. Di satu sisi memberikan manfaat bagi kita, di sisi lain juga memberikan kemungkinan risiko yang lebih tinggi. Itu selalu ada. Dalam setiap opsi pasti ada risikonya gitu ya. Tapi mungkin buat orang-orang yang punya literasi digital yang baik, kemungkinan mereka punya antisipasi tersendiri gitu, aksi antisipasi tersendiri misalnya rajin buat ganti passwordnya misalkan kayak gitu kan ya. Kemudian mereka tahu harus menindaklanjuti dengan cara apa gitu, karena mereka cukup punya pengetahuan literasi digital yang baik. Nah, buat orang-orang yang nggak punya literasi digital yang baik, tentunya itu membuat kekhawatiran tersendiri gitu ya. Kemudian ada no common vision gitu ya, atau ya ini mungkin hampir sama dengan lack of sense of urgency gitu ya. Ya mereka memang tidak punya pandangan ke depan tentang transformasi digital gitu ya, karena ya tadi tentunya ini generasi-generasi seperti misalkan baby boomers, makin lama mereka makin tidak produktif, makin lama mereka tidak punya visi terhadap pentingnya transformasi digital gitu, karena memang aktivitas sehari-hari mereka sudah tidak membutuhkan support dari transformasi digital yang gimana banget gitu ya. Nah, itu memang beberapa hal yang menjadi kendala. Di satu sisi ada faktor enabler atau faktor pendorong,
Di sisi lain juga ada faktor kendala gitu ya dalam transformasi digital. Nah, tentunya ini akan hadir di sekeliling kita gitu ya. Ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka dengan transformasi digital. Ada orang cepat bisa beradaptasi, ada orang yang lamban beradaptasi. Ada orang yang mau terus untuk nyoba atau mau terus untuk tahu tentang transformasi digital. Ada orang yang nggak mau tahu gitu ya. Nah, kemungkinan kalau tadi regulasinya lamban gitu ya dan segala macamnya, ya karena perbedaan kepentingan ini tadi gitu ya, nggak semua orang mengalami kendala teknologi sehingga mereka yang berkepentingan merasa perlu untuk mengakomodir hambatan ini dan memberikan sebuah solusi gitu ya. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang membuat hambatan transformasi digital ya. Oke, ini adalah sebuah data gitu ya, bagaimana digitalisasi berkembang dengan cepat di Indonesia dan banyak diminati gitu ya. Sehingga tentunya ini juga terjadi di belahan negara yang lain gitu ya, mau tidak mau kita menghadapi digitalisasi dan apalagi kita generasi di usia yang produktif, mau nggak mau ya harus bisa beradaptasi. Saya walaupun lamban adaptasinya, tapi tetap saya akan berusaha untuk beradaptasi. Walaupun saya lamban mempelajarinya, tapi saya tetap akan harus mau nggak mau untuk mempelajari karena saya masih berada di usia produktif yang mau saya hidup di era sekarang di mana teknologi ada di sekeliling saya, banyak pekerjaan saya yang akan mudah dan lebih sederhana ketika melibatkan teknologi di dalamnya. Jadi ya mau nggak mau saya harus beradaptasi teknologi, gitu ya. Oke, ini diskusi kita. Ini lanjut ya. Oke, di waktu kita yang sebentar lagi selesai, di sesi diskusi ini lanjut. Saya mau tanya ke siapa yang belum ya. Oke, di sini ada Fadli. Fadli belum kan? Belum, Ibu. Oke, Fadli. Fadli, nih ada pertanyaan di poin pertama. Seberapa besar digitalisasi berperan terhadap peningkatan kinerja Anda? Oh ya. Ayo Fadli, dijawab. Gimana menurut kamu peran teknologi hadir buat kamu? Sepertinya sangat ini ya, Bu. Kalau dilihat dari keseharian dan gimana-gimana, kayaknya digitalisasi sangat berpengaruh ya, Bu. Contohnya kayak sekarang aja digitalisasi kan, Bu. Kita bisa Ya, kita bisa tidak langsung ke kelas, bisa di rumah masing-masing, di tempatnya masing-masing, bisa langsung belajar gitu. Jadi kayaknya cukup berpengaruh ya, Bu. Berperan besar kayaknya dalam kehidupan, apalagi di zaman sekarang ya. Terus kalau misalnya di dicoba ke arah yang lain, bisa ke arah ya e-commerce. Itu kan dari awalnya kita harus ke pasar, bisa ketemu, harus ketemu one on one, harus ketemu langsung. Nah, sekarang kita bisa interface saja dari website. Jadi tidak tidak harus datang gitu. Kayaknya gitu aja, Bu. Berperan sangat. oke. Jadi emang bener ya, makin era yang sekarang kan kita nggak bisa lepas kan sama teknologi. Iya. Tek aja kita megang handphone, ya kan sih? Ya sekarang anak-anak mau ngelihat catatan, ngelihat materi, foto materi, nggak akan bisa transaksi ya di handphone juga gitu kan, apa-apa pasti kita udah terlibat sama teknologi. Jadi segitu besar peran digitalisasi dalam hidup kita sehari-hari gitu ya. Oke, Fadli, boleh nunjuk teman lainnya untuk menjabarkan poin-poin yang lain. Iya, coba. Fatur, fatur di Bu, fatur. Nah, Fatur. Ya, Bu. Oke, Fatur. Poin yang kedua, Fatur. Oke, gambaran diri ya, Bu ya. Gambaran Gimana? diri dan lingkungan Anda 5 tahun yang akan datang tuh kira-kira gambaran transformasi digital lingkungan Anda 5 tahun ke depan tuh kayak gimana sih? Oke. Sebenarnya sih kalau 5 tahun nggak terlalu jauh ya, Bu, karena jaraknya itu nggak sejauh itu, Bu. Tapi yang pastinya ada beberapa 2030 berarti. 2030 tuh kira-kira kehidupan kita akan kayak gimana ya?
Ya mungkin ada beberapa perkembangan ya, tapi nggak setajam itu ya. Contoh kayak mungkin ada beberapa aplikasi atau fitur-fitur atau tools baru yang mungkin makin memudahkan kita dalam ber eh, berteknologi ya gitu. Mungkin cara kita shopping bakal lebih canggih, cara kita untuk belajar bakal lebih canggih, cara kita untuk mencari informasi bakal lebih canggih, dan pastinya saya sebagai orang yang harus melek teknologi harus bisa menyesuaikan, Bu. Harus bisa mengikuti perkembangan yang terjadi gitu. Nggak mungkin saya bakal diem, saya bakal bergerak untuk research di Google atau di susun lainnya agar bisa mengetahui bagaimana cara penggunaannya, Bu. Oke, oke, makasih Fatur. Oke, Fatur tunjuk temen lagi. Mungkin Fikri, Bu Fikri. Oke, Fikri, silakan. Yang poin ketiga, Bu. Ya, boleh. Oke, mungkin buat persiapan diri dalam beradaptasi itu lebih ke kayak apa namanya? Kita kan punya poin pendukung ya, di mana kita sedang berkuliah di prodi bisnis digital yang dimana bersangkutan banget sama digital. Nah, kemungkinan kalau misalkan kita kan seiring berjalannya waktu pasti digital ini semakin berkembang ya. Mm-mm. Nah, semakin banyak juga updatean-updatean terbaru yang kita harus sesuaikan. Nah, sebelumnya kan kayak kasusnya seperti dari awal yang kita tidak tahu apa-apa, kayak spreadsheet gitu ada contohnya. Misalkan kita kalau misalkan kita tidak berkuliah itu kayak kita nggak tahu yang namanya spreadsheet, kayak lebih enak spreadsheet dibanding Excel gitu, kayak lebih mempermudah untuk pekerjaan yang dimana spreadsheet ini bisa dibagikan apa bisa bekerja bareng-bareng sama orang lain gitu dibanding Excel. Terus juga kayak lebih apa namanya mempersiapkan diri terkait kalau misalkan ada perubahan-perubahan baru, kita harus bisa menyesuaikan. Nah, persiapannya itu lebih ke kita harus lebih banyak explore gini. Kayak jangan sampai kita tuh ketinggalan. Apalagi kan kita benar-benar yang sekarang ini memanfaatkan digital banget. Nah, kita tuh sebagai apa namanya, sebagai generasi baru tuh jangan sampai ketinggalan terkait apa namanya digitalisasi ini gitu sih Bu. Oke, oke, makasih Fikri. Oke, ada teman-teman lainnya yang eh, belum tertunjuk oleh temannya, mungkin ingin berpendapat? Silakan, mau resen. Silakan, mungkin ada, wah, gue pengen berpendapat, kok temen gue nggak milih gue ya? Gitu, misalkan. Ya, ada? Saya Bu, Oke, silakan. Siapa namanya? saya Ferry Bu, saya mau berpendapat soal poin nomor satu. Oke, gimana? Kalau untuk seberapa besar digitalisasi berperan pada peningkatan kinerja Anda. Nah ini saya juga mau nyangkut sama kinerja-kinerja, contohnya pas lagi kuliah Bu. Mungkin kebayang kalau kita semuanya kelasnya selalu offline, bahkan semua kelas itu nggak ada yang online Bu. Mungkin bakal gimana antrian masuk ke transportasi umumnya, gimana jam-jam pulangnya itu bakal bikin macet banget, apalagi mungkin parkiran dan sebagainya, Bu. Jadi peran digitalisasi ini bisa mengurangi dampak macet gitu, Bu. Oke, keren banget, Ferry. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah gitu ya, materi hari ini sudah tersampaikan dengan baik gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya di sini yang sudah turut berpartisipasi aktif di dalam kelas gitu ya. Buat teman-teman yang tadi nama-namanya belum sempat ngomong, masih ada minggu-minggu berikutnya gitu ya. Selalu ada slide-slide yang akan saya bagikan kepada teman-teman untuk bisa sumbang saran, sumbang pikir gitu ya di sini. Jadi jangan takut salah untuk berkomunikasi karena ini kelasnya kelas kita bersama gitu ya. Jadi saya pastikan teman-teman
punya andil di dalam kelas ini, gitu ya. Terima kasih tadi ada Jonathan, ada Cecilia, ada Nur Laila, ada Yeni, ada Aryo Ali, ada Fahri, ada Syahid, ada Kaila, ada Rania, ada Dea, ada Arum, ada Jauza Akna, ada Masya yang udah bertanya, ada Fadli, ada Fatur Rahman, ada Fikri, dan ada Ferry, gitu ya, yang sudah aktif di kelas ini pada pagi hari ini. Terima kasih, gitu ya. Tentunya saya akan memberikan catatan dan apresiasi tersendiri untuk teman-teman yang sudah turut aktif, gitu ya. Nggak susah kan? Nggak pernah dari yang awal tadi tidak ada yang salah, gitu ya. Semua pendapat diterima. Kalian bebas untuk berpendapat, melengkapi pendapat teman, gitu ya. Kemudian mau punya pendapat sendiri boleh, gitu ya. Dan apa ya memang materi ini harus dipahami oleh teman-teman, nggak cuma saya aja yang ngomong gitu ya, karena ini kan bulan Ramadan, kalau saya sendiri yang ngomong capek sebenarnya gitu ya, jadi teman-teman juga harus ikut capek juga, harus ikut ngomong gitu ya. Oke, oke, terima kasih, selamat pagi atas partisipasinya, sampai ketemu minggu depan di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih ya Bu. menjalankan ibadah puasa, Terima kasih. Ibu. Iya, sama-sama.